Rekan-rekan IKI, pemirsa IKI yang kami hormati, pada saat ini kita akan bicara tentang apa sih sebenarnya roadmap dari sistem administrasi kependudukan, atau yang lebih tepatnya mengarah kepada sistem pencatatan sipil. Supaya kita semua paham, dan ini sudah dibicarakan cukup lama oleh United Nations atau UN, atau dalam bahasa Indonesia adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa semua negara yang terlibat atau masuk dalam UN itu diupayakan supaya menerapkan roadmap atau peta jalan secara menyeluruh tentang administrasi kependudukan atau pencatatan sipil dalam hal ini, atau civil registration. Itu ada 3 tahap yang harus dimulai. Yang pertama adalah pencatatan atau pendataan penduduk. Ini disebut dengan database. Semua negara itu harus mencatatkan atau mendata semua penduduknya yang lahir, yang kemudian menikah atau tidak menikah, kemudian meninggal. Nah, ini disebut peristiwa-peristiwa penting dalam administrasi kependudukan. Nah, database ini akan sangat membantu kemajuan suatu negara, baik dari sisi penyebaran penduduk maupun dari sisi perencanaan kependudukan atau perencanaan pembangunan. Ini adalah tahap pertama, yaitu database. Kalau negara sudah menerapkan database dengan baik dan sempurna, maka ini akan kelihatan akibatnya, yaitu setiap pilkada tidak akan ada keributan mengenai database, siapa pemilih dan siapa yang tidak memilih, pilkada, pilpres, dan lain-lain dalam pemilihan pejabat negara. Yang kedua adalah, setelah database sudah bagus, maka masuk ke level yang kedua. Level yang kedua ini disebut dengan vital statistik, atau di Indonesia sudah diterjemahkan menjadi statistik hayati. Ini sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Di sini akan dibicarakan dari hasil database tadi, maka akan dirunut kembali penyebab terjadinya peristiwa penting tersebut. Misalnya, kelahiran. Bagaimana bentuk kelahirannya? Apakah panjangnya sudah sesuai, beratnya sudah sesuai, gizinya sudah sesuai, kesehatan ibu anak seperti apa? Ini akan dibicarakan dalam statistik hayati kelahiran. Kematian misalnya, kematian yang tercatat database itu dalam vital statistik itu ada formulir yang harus diisi, yaitu misalnya penyebab terjadinya kematian. Apakah misalnya karena penyakit atau umur yang sudah tua, apakah misalnya karena bunuh diri atau terjadi kecelakaan dan lain-lain. Ini namanya penyebab kematian yang dicatatkan dalam vital statistik. Ini juga sangat penting bagi pembangunan suatu negara. Misalnya penyebab kematiannya adalah karena ibu melahirkan. Nah, ini berarti ada masalah dengan kesehatan. Misalnya kesehatan si ibu, misalnya dengan kekurangan penolong kelahiran, kurangnya rumah sakit atau jangkauan yang cukup jauh dan segala macam, kesehatan ibu waktu hamil dan sebagainya. Atau misalnya ternyata penyebab kematiannya karena terjadi kecelakaan. Berarti suatu negara itu harus merencanakan bagaimana supaya negara itu mengatur lalu lintasnya dengan baik, mengatur orang-orang yang berada lalu lintas dan kendaraan segala macam. Ini yang disebut dengan vital statistik yang berguna untuk pembangunan suatu negara. Nah, setelah vital statistik ini terbenahi, maka masuk ke level yang ketiga. Ke level ketiga ini, itu disebut proyeksi kependudukan. Suatu negara akan bisa merencanakan pembangunannya dengan memproyeksikan 5 tahun ke depan tuh jumlah penduduknya berapa, pekerjaan rata-rata penduduknya apa. Nah, tingkat misalnya kebutuhan rumah sakit bagaimana, tingkat kebutuhan sekolah bagaimana. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sangat penting bahwa 5 tahun ke depan sebuah negara sudah memproyeksikan apa-apa yang akan direncanakan. Indonesia pada saat ini baru masuk pada level database, pada level pertama. Itu pun masih banyak kekurangan di sana sini. Nah, database Indonesia itu disebut dengan SIAK, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang ada di Kemendagri. Dalam hal ini Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, semua data kita itu tercatat di sana. Nah, nanti ketika misalnya terjadi pilkada atau pilpres, maka data SIAK itu akan diberikan ke
KPU untuk diolah kembali, atau kementerian lain yang membutuhkan data itu bisa diminta dengan ke Kemendagri yang dalam hal ini namanya aplikasi Siak. Nah, Bapak Ibu sekalian, database kita dalam saat ini masih banyak perkembangan, masih banyak kekurangan. Ini sangat penting bahwa kita sebagai warga negara harus melaporkan semua kejadian atau peristiwa penting dalam kehidupan kita kepada negara supaya negara mencatat. Memang ada istilah jemput bola bahwa negara yang datang untuk mencatat penduduknya, tapi ini akan sangat sulit kalau kita tidak terbuka dan kalau kita tidak melaporkan kejadian yang ada pada kependudukan kita kepada negara untuk dicatatkan. Percayalah Bapak Ibu sekalian bahwa suatu negara yang punya database yang baik itu akan menghasilkan sistem vital statistik yang baik, dan kemudian akan merencanakan atau memproyeksikan 5 tahun ke depan seperti apa dan negara kita akan menjadi makmur dengan sistem database yang sudah terjadi dengan baik. Demikian sahabat-sahabat IKI, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.